bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan, sore ini. We thank you for all the men and women who are here. Kami bersyukur Tuhan buat setiap laki-laki, setiap wanita yang ada di tempat ini Tuhan. For you to listen to the word of God. Karena mereka datang untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Knowing that you are here today. Mengetahui dengan jelas bahwa Engkau ada di sini hari ini Tuhan. I pray that you will bless every single one of us. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau memberkati satu persatu dari kami semua yang hadir pada sore ini I pray Tuhan. that you touch every heart as we listen to the word of God. Dan kami berdoa Tuhan biarlah Engkau menjamah setiap hati ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. So we are not the same person anymore as we step out of the door. Sehingga kami tidak menjadi pribadi yang sama dengan ketika kami masuk dari keluar dari ruangan ini Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Amen. Amin. Well, today I'm gonna share you a story about a man. Baik, pada sore hari ini saya ingin berbagi dengan saudara cerita tentang seorang laki-laki. And that man is failed in getting what he expected to get. Dan orang ini, laki-laki ini gagal menerima apa yang dia harapkan untuk dia terima. That man is an ordinary man. It's not something's not special about him. Laki-laki adalah laki-laki yang biasa dan tidak ada sesuatu yang istimewa dengan hidupnya. But Jesus has caught his eyes on that man. Tetapi Yesus mengarahkan matanya ke laki-laki ini. So let's land with me on Luke chapter 5. Mari kita baca bersama dalam Lukas pasal yang kelima. Luke chapter 5 verse 1. I will start from verse 1. Ayat yang pertama, kita mulai dari ayat yang pertama. So it was as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. And saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Dan ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Now to make the story short, let's meet Simon, who had a nightmare fishing. Mari kita mengulang secara sederhana, secara singkat cerita ini. Mari kita mulai melihat tentang Simon. Dia memiliki mimpi buruk terhadap apa yang dia lakukan, yaitu menjadi nelayan menjala ikan. He has been waiting all night, but
no fish trapped on his nets. Dia sudah menunggu sepanjang malam, tetapi tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Then the morning came and the story began. Dan ketika pagi datang, mulailah cerita ini. In that story, you have two characters. Di dalam cerita ini ada terdapat dua karakter, dua pribadi. We have Jesus and Simon. Kita melihat ada Yesus dan juga Simon. They both are on the seashore. Mereka berdua ada di pinggir pantai. Simon was washing the nets and Jesus was surrounded by a lot of people. Simon ada di pinggir pantai untuk membasuh jalahnya, sedangkan Yesus ada di pinggir pantai dikelilingi orang-orang banyak itu menekan Yesus dari kiri dan kanan. So this is not usual, casual, normal crowds like you do sitting here and listen to the word of God. Kerumunan ini bukan kerumunan yang biasa yang orang melakukannya dengan duduk santai seperti kita saat ini duduk dengan sopan mendengarkan firman Tuhan. These crowds are shouting, they are waving their hands, they are calling Jesus, Jesus. They give so much praising on Jesus. Orang-orang ini, kerumunan ini datang dengan teriakan yang luar biasa, melambaikan tangan dan mereka bilang Yesus, Yesus. Mereka terus menekan, berkerumun, bertolak satu dengan yang lain menekan Yesus. They do this just to get Jesus' attention. Mereka melakukan ini hanya untuk mendapat perhatian dari Yesus. Like what people did when Jokowi was coming here 3 days ago. Sama seperti yang kita lakukan ketika Presiden Jokowi datang ke Soe beberapa hari yang lalu. I saw people were shouting, some people trying to touch the car. Saya melihat bahwa waktu itu banyak orang yang teriak dengan kencang dan ada juga orang yang berusaha untuk menyentuh beliau di mobil. The Bible say the crowds really pressing in on Jesus. So Jesus needs to step back just to get space to stand. Dan Alkitab katakan bahwa kerumunan yang banyak itu sangat mendorong Yesus, bertolak satu dengan yang lain dan membuat Yesus sangat terjepit sehingga Yesus harus mundur ke belakang mencari kelonggaran supaya Yesus bisa berdiri. Why do they press on him? Kenapa mereka menekan Yesus, mendorong Yesus waktu itu? The Bible says they want to hear the word of God. Alkitab katakan mereka ingin mendengar firman Tuhan. There is something different with Jesus. Ada sesuatu yang berbeda dari Yesus. Every word that comes out from his mouth is so powerful, is full of authority that changes will happen as he speaks. Ketika setiap firman yang keluar dari mulutnya adalah firman yang berkuasa, firman yang berbeda dengan yang lainnya, dan ketika itu keluar ada sesuatu yang berubah, ada mengubah segala sesuatu, mengubah kehidupan mereka. When Jesus comes, blind people could see. Ketika Yesus datang, orang buta bisa melihat, The deaf can hear. yang tuli bisa mendengar, Paralyzed one can walk. orang yang lumpuh bisa berjalan. People also want to know, is it him, the Messiah that they are waiting for so long? Dan mereka juga datang untuk mengetahui apakah dia benar-benar Mesias yang sudah mereka tunggu bertahun-tahun lamanya. They keep going forward, they keep moving forward. So Jesus has to back off to the shoreline. Dan pada waktu saat itu mereka terus maju dan mendorong Yesus sehingga Yesus harus mundur ke belakang supaya Yesus bisa berdiri dengan baik. Here I just want you to know that with all of the crowds, the chaotic situation, people shouting here and there, noises happening around Jesus comes first too. Dan saya ingin saudara ketahui bahwa dengan kerumunan yang luar biasa, dengan situasi yang kacau waktu itu, banyak orang yang berteriak, banyak orang yang saling dorong satu dengan yang lainnya, begitu banyak keributan yang terjadi di tengah-tengah Yesus waktu itu. Dan kita lihat bersama di ayat yang kedua. Jesus saw Simon. Yesus melihat Simon. Jesus saw Simon who had a bad night.
Yesus melihat Simon yang waktu itu sedang mengalami malam yang tidak menyenangkan. who was disappointed, Dia sangat kecewa waktu itu. who was frustrated, Dia frustasi waktu itu. sleepless, catching no fish. Dia tidak tidur dengan nyenyak dan juga dia tidak mendapatkan apa-apa setelah menjala semalaman. I'm here to tell you that even in the huge crowds, chaotic circumstances in your lives, Saya ingin berkata kepada saudara bahwa meskipun di tengah keributan, di tengah kekacauan, di tengah situasi yang tidak menyenangkan dalam hidupmu, Jesus sees you. Yesus melihat saudara. He knows every single tear. Ia mengetahui setiap tetesan air matamu. It doesn't fall on the floor. He captured it on the palm of his hands. Itu setiap tetesan air matamu tidak jatuh ke tanah, tapi ia menangkapnya dan menampungnya di telapak tangannya. He knows every hard decision that you made. Dia tahu setiap keputusan-keputusan sulit yang engkau harus ambil. He sees every emotion that you pour out on a certain person. Dan dia juga melihat setiap emosi yang engkau curahkan kepada orang lain. He knows every struggle, every emotion, every resources that the others maybe not know. Dan dia tahu segala situasi, dia tahu segala emosi, dia tahu segala hal yang mungkin orang di sekeliling saudara tidak mengetahuinya. Your spouse maybe not know. Bahkan juga pasanganmu mungkin tidak mengetahui Your hal best ini. friend may not know. Mungkin sahabatmu juga tidak mengetahuinya. People who sit next to you maybe have no clue what is happening to you. Mereka duduk di sampingmu tapi mereka tidak tahu, tidak punya indikasi apapun apa yang sedang terjadi dengan hidupmu. But Jesus, Tapi Yesus He sees you today. yang melihatmu hari ini. He sees you and He sees me. Ia melihatmu dan ia melihat saya hari ini. You're not lost in the crowds. Engkau tidak terhilang di antara kerumunan itu. He knows every detail of your prayer. Dia tahu setiap detail secara teliti apa yang engkau doakan, apa yang engkau hadapi. Just like Simon, Sama seperti Simon. he has been struggling. He has been pouring out every resources, everything that he has, and he came back empty-handed. Sama seperti Simon, dia sedang kecewa, dia sudah mencurahkan semua yang dia bisa untuk menjala ikan, tapi dia kembali dengan tangan kosong. And how disappointing it was. Dan itu betapa sangat mengecewakannya waktu itu. But the Bible says Jesus saw Simon. Tetapi Alkitab berkata, Yesus melihat Simon. What did Simon do when Jesus saw him? Apa yang dilakukan oleh Simon ketika Yesus melihatnya? The first thing, he had left the boat. Yang pertama adalah bahwa dia keluar dari perahu itu. And he was washing his nets. Dia sedang membasuh atau mencuci jalannya. He left the disappointment, he left the discouragement, and preparing himself for the next day, for the next fishing. Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang meninggalkan kekecewaannya, dia sedang meninggalkan kekalahannya, kegagalannya, dan dia mempersiapkan diri untuk menjala ikan pada berikutnya, tahap berikutnya atau hari berikutnya. Jesus saw that on Simon. Tuhan Yesus melihat itu dalam diri Simon. You know that the very thing that frustrating, irritating, disappointing, annoying, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ketika kita kecewa, ketika kita merasa iritasi, merasa dikecewakan, merasa terganggu dengan satu hal, that makes Simon can't wait to get off of the boat. pada waktu itu setiap situasi itu membuat Simon tidak mau cepat-cepat untuk keluar dari persoalan itu. That is the right time for Jesus to get into the boat. Dan pada saat itu, itulah waktu yang tepat bagi Yesus untuk datang masuk ke dalam perahu itu. You see, Saudara lihat, Simon get out of the boat.
Simon keluar dari perahu and Jesus stepped into the boat. dan Yesus masuk ke dalam perahu itu. There are times Ada waktu, that we are really disappointed. ada waktu di mana kita merasa sangat kecewa. We feel like we are all alone in the world. Dan kita merasa bahwa kita sendiri di perahu. That's the right time for Jesus to step on our lives. Dan itu adalah waktu yang tepat bagi Yesus untuk masuk dalam hidup kita. And the story goes on. Dan cerita ini terus berjalan. Jesus get into the boat and start teaching the crowds. Yesus ada di perahu, masuk ke dalam perahu dan berdiri di situ untuk mulai mengajar para orang-orang yang berkerumun di sekelilingnya waktu itu. After teaching them, Setelah Yesus mengajar mereka, let's take a look on verse 4. kita lihat dalam ayat yang keempat, He said to Simon, launch out into the deep. setelah saya bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Jesus says, Yesus berkata, come on Simon, the shallow water is for the crowds. Yesus berkata bahwa ayo Simon, bahwa ini saatnya untuk melakukan sesuatu yang berbeda. The shallow water is for the crowds. Sungai yang pantai yang dangkal itu hanya untuk orang-orang biasa atau orang-orang yang datang waktu itu. Sungai yang dangkal itu hanya untuk mereka. But the deep water is for you. Tetapi air yang dalam itu adalah untuk engkau, Simon. He's not telling us that the shallow water is not meant for us. Ia tidak mengatakan bahwa sungai pantai yang dangkal itu bukan buat kita. We are here to be equipped to go to the deep water. Tapi kita semua di sini diperlengkapi Tuhan untuk supaya kita bisa masuk ke tempat yang lebih dalam. Psalm 103:7 says, He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. Di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-7 berkata, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. The shallow water is for the follower. Sungai atau air yang dangkal itu hanya untuk para pengikut. But the deep water is for the disciples. Tetapi air yang dalam itu adalah untuk murid-muridnya. Because in shallow water, Karena di dalam sungai atau air yang dangkal, we can stand on our 2 feet karena kita bisa berdiri di atas 2 kaki kita, with our head up high. dengan kepala kita terangkat ke atas, It's comfortable itu menyenangkan, and it's easy at all. dan itu adalah tempat yang mudah, yang gampang. But when we launch into the deep, Tetapi ketika dia masuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, it's a little bit scary. itu menjadi sedikit lebih menakutkan. It's unpredictable. Ada situasi-situasi yang tidak bisa kita prediksi. We cannot even stand on the deep water. Bahkan kita tidak bisa berdiri dengan tegak di dalam air yang dalam. We will completely hold on to Jesus. Kita harus benar-benar bergantung, berpegang kuat kepada Yesus. And that is where He wants us to be. Dan itulah tempat di mana Yesus mau kita ada. And what did Jesus do? What does Jesus do in the deep water? Dan apa yang Yesus lakukan di dalam air yang dalam itu? He said to Simon, Ia berkata kepada Simon, cast out your nets. tebarkanlah jalamu. He wants us to participate in every miracle. Tuhan Yesus mau kita berpartisipasi, ikut ambil bagian dalam setiap mujizat yang Ia lakukan. And Simon participate in that miracle. Dan Simon berpartisipasi, ikut andil dalam mujizat itu. Jesus could have said, a fish jump into the boat, and the fish could start jumping into the boat. Yesus bisa saja bilang kepada ikan, ikan-ikan lompatlah ke dalam perahu. Dan pasti ikan-ikan akan lompat masuk ke dalam perahu itu. But Jesus
is teaching Simon to participate. Tetapi Yesus mengajar Simon untuk mau ikut ambil bagian. And then Simon casts out his nets and end up catching a lot of fish. Dan Simon menebarkan jalannya dan akhirnya ia melakukannya dan menangkap sejumlah besar ikan. Now let's move to verse 7. Mari kita lanjut ke ayat yang ke-7. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. I read in the other translation, Saya membaca dalam terjemahan yang lain. it is said they shout. Dikatakan bahwa mereka berteriak. But in this verse, it is said they signaled. Tapi di dalam pembacaan kita hari ini dikatakan bahwa mereka memberi isyarat. So mostly our gratitude to God is verbalized. Kadang jadi setiap kadang-kadang dan sebagian besar apa yang kita lakukan kepada Yesus itu atau apa yang kita sampaikan kepada Yesus itu kadang-kadang tidak jelas, tidak menentu. When God do some miracles in our lives, Ketika Yesus melakukan sesuatu dalam hidup kita, we always say, God, thank you for your goodness. kita mungkin bisa berkata kepada Yesus bahwa terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. We can lift up our hands. Kita bisa mengangkat tangan kita. We can sing. Kita bisa bernyanyi. We can pray. Kita bisa berdoa. But this time, Tetapi ada juga waktu when Jesus stepped into the boat ketika Yesus masuk ke dalam perahu and then do the miracles, dan melakukan mujizat, Simon cannot even say a word. Simon bahkan tidak bisa berkata apa-apa. He is speechless. Pada waktu itu Simon menjadi tidak bisa bicara apa-apa, tangangasa. He can say a word because of what God has been done for him. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika dia melihat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi dia. No song is enough to say his gratitude. Tidak ada lagu apapun yang bisa melukiskan bagaimana dia sangat bersyukur dan terpukau dengan apa yang Yesus lakukan. And I believe we all experience the same thing. Dan saya percaya bahwa kita semua juga mengalami hal yang sama seperti ini. I'm in the end of the preaching. Di akhir dari khotbah saya, For many of us today, buat kita semua, setiap kita hari ini, if we decide to go deep with Jesus, jika kita memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi bersama dengan Yesus, we will see our faith grow stronger in Him. maka kita akan melihat bahwa iman kita akan semakin bertumbuh kuat di dalamnya. We will live the shallow comfort life. Kita akan meninggalkan kehidupan dangkal yang menyenangkan itu. And go deep in faith. Dan kita akan maju masuk ke bagian yang lebih dalam dengan iman. Amen. Amin. So you may stand up. Mari kita semua bangkit berdiri.